Assalamualaikum teman-teman. Pak Arda sore ini jemput saya ya di pukul 7 kurang sedikit. Pak Arda sama Pak Tori masih dengan 132 sampai di Ciopat. Kita menunggu giliran dicek ya. Ini ada Budiman dari Tasik ke Jogja. Selesai cek kita langsung ke arah Banjar Patroman. Nah, ini area Cikadu sebelum masuk di Banjar. Malam ini memang agak aneh karena ternyata sepanjang berjalan banyak ketemu dengan truk-truk ya. Bahkan di Gentong itu kita sampai negur ke petugas timbangannya kalau jajaran truk yang berderet itu mengganggu kelancaran lalu lintas. Nah, dari Banjar ini ternyata beda ya Pak Arda ini ya, karena dia sudah merasa capek dengan sedikit kemacetan dan sudah calling ke petugas di Banjar yang menginfokan bahwa Budiman Banjarsari Priuk itu jalan. Makanya Pak Arda cukup santai dan hanya melintas saja, tidak masuk ke dalam terminal. Saya sudah ingatkan itu ya, jangan jadi masalah. Nggak ke Banjar. Nah, di Cisaga ini kita sudah ketemu kemacetan panjang ya, yang biasanya disebabkan oleh truk. Tapi ini kurang tahu karena ujungnya tidak kelihatan. Bersama 132 ini ada 7 penumpang termasuk saya ya. Itu syarat minimal pas ya untuk bisa rest di Nagrek ya. Cukup panjang antriannya teman-teman. Nah, ini ada truk yang tinggi ya di depan kita ini, tapi dia bukan penyebabnya karena dia juga termasuk dalam antrian yang kena macet. Kendaraan di depan sudah mendapatkan peluang nyalip, tapi kita belum ya karena keburu dapat tikungan dan kendaraan yang lawan arah juga banyak yang melintas. Nah, kita terus ke arah Ciamis ya. Tapi dari sini kita mesti masuk ke SPBU di Karangkamulyan dulu untuk isi bahan bakar.
Nah, akhirnya dapat kesempatan nyalip ya teman-teman ya. Tapi harus buru-buru kembali ke barisan. Oke, kita tarik lagi ke depan. Dan ternyata truk ini yang lambat, berbelok ke kiri. Kita lurus di jalur nasional 3. Memasuki terminal Ciamis setelah membayar retribusi ya, mungkin sekitar 4.000 kalau nggak keliru. Saya pernah tanya, langsung ke arah pintu keluar untuk dicek penumpangnya oleh petugas BCB di terminal Ciamis. Hanya ada satu BCB yang ada di depan kita ya. Nah, dari terminal Ciamis kita bablas saja menuju arah Gentong. Nah, Pak Arda ini orangnya agak logis gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada keuntungannya berbelok ya tidak berbelok. Seperti tadi di terminal Banjar Patroman, kalau belok dan tidak ada penumpang ya ngapain buang-buang energi, lebih baik lurus ya. Itu juga berlaku di ruas-ruas selanjutnya. Ayam. Iya. Itu obat sakit gula Pak, ayam itu Pak. Iya. Tapi masaknya jangan pakai gula. Obat sakit gula masaknya. Jalanan kosong ya, ini kita pacu sedikit kendaraannya karena sudah banyak waktu terbuang oleh kemacetan. Kembali di antrian kemacetan, ada truk di depan. Kita berusaha menyalip mengikuti mobil yang di depan kita ya, Elf itu ya. Kalau yang dulu bekas full ini cuma sewa ya Pak ya? Mana? Ini yang depan ini yang ramai ini kan dulu Budiman kan di situ. Rumah makan. Iya. Itu cuma rumah makan ya? Nah, ini wilayah Ciaur Beti perempatan yang kalau ke kanan ke arah Panjalu. Ada pemotor Vespa ya, yang modif yang di depan ini tanpa lampu dan dikawal oleh sepeda motor yang tidak menggunakan lampu juga. Jadi sempat kaget juga ya ini Pak Arda ya. Nah, sampai di Ciawi kita juga nggak masuk ke arah terminal Ciawi karena ya nggak begitu berguna lah ya. Paling cuma kalau ada petugas yang nyawer retribusi gitu ya baru kita ngasih. Tapi untuk penumpang dinyatakan atau diperkirakan nihil untuk yang di sana. Lebih baik bablas saja dan sedikit mengalah dengan menyeberang rel kereta api. Agennya di pojok sana sih ya. Mau pintu keluar.
Nah, di menjelang alun-alun Ciawi ini terjadi kemacetan yang biasanya diakibatkan oleh perlintasan kereta, di mana kereta sedang melintas. Sampai SPBU Gentong kita masuk seperti biasa. Ada checker di sini dan kita penumpang ada yang turun untuk sekedar ke kamar kecil maupun makan makanan kecil yang dijual di warung. Kalau saya sih lebih enak menggunakan tol di bis ya, irit-irit 2000 gitu ya. Nah, satu truk berhasil didahului di tanjakan Gentong. Dan ini tanjakan panjang ini harus dilibas ya. Meskipun dalam kesendirian seperti ini, yang ada mobil lawan arah. Jalanan masih nampak kosong, termasuk diantaranya adalah di ruas tanjakan Gentong yang atas ya. Nah, kita memasuki area dua arah di Gentong. Kalau kita lihat banyak kendaraan dari lawan arah ya teman-teman ya. Nah, kita memasuki jalur lingkar Gentong satu arah dan nampak masih sepi ya teman-teman ya. Coba bayangkan kalau kita sendirian naik motor di sini ya. Ngeri-ngeri gimana kan, gelap gitu ya. Nggak ketemu kendaraan. Nah, ada satu motor melintas. Nah, itu ada petugas yang menjaga, yang membantu kelancaran dari perjalanan terutama kendaraan berat. Di tanjakan ini kita agak sedikit tersenggak ya tanjakannya ini, dan harus mengumpulkan tenaga lebih sehingga kita banyak disalip oleh mobil-mobil pribadi yang tarikannya lebih spontan. Dalam bahasa mekaniknya, Mercedes-Benz ini harus diayun gitu ya, harus diayun, jadi dengan tenaga terus sedikit los, seperti mantul gitu ya. Kalau dibecek kayak Hino itu nggak akan jalan.
Jadi memang harus pinter-pinter ya kalau misalnya kita mau nyalip atau apa gitu. Ini yang nggak disukai sama Pak Arda itu seperti ini, di belakang truk ya kan. Jadi nggak bisa lewat, nggak bisa lihat kendaraan di depan sana. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan menyalip truk itu sendiri. Tentu dengan momen yang tepat ya, nggak bisa sembarangan. Menunggu celah kosong di depan. Begitu kosong kita akan langsung take over ya ini ya. Nah ini habis truk. Wow, masih ada kendaraan lagi. Dan kita cut langsung sampai ke Malangbong. Di titik Malangbong ini tidak banyak kendaraan juga ya teman-teman ya. Tapi kita ingin memacu kendaraan karena sudah cukup terlambat dari waktu yang dijadwalkan. Kalau terlambat masuk artinya nanti terlambat masuk tol ya. Padahal suasana dan situasi di tol kita belum tahu apakah ada kemacetan atau enggak. Ini rumah makan Pananjung, tempat rest areanya Budiman. Dan kita masuk di lingkar Nagrek, langsung ambil kiri men-take over sebuah truk dan lalu kembali lagi untuk mencari celah, kemudian menyalip lagi dan seterusnya, hingga akhirnya kita harus istirahat sejenak di rumah makan Abub di Nagrek. Sudah banyak PCP yang rest di sini ya, yang mengantri untuk bisa melakukan checking ya. Nah asiknya ini karena full kita dapat yang paling pojok, paling barat ya. Nah di sini kita tidak sengaja kita ketemu juga dengan BCP 345 dari Tasik menuju Karangpucung. Karena jamnya hampir bersamaan di jam 23 lebih, maka saya tanya ini ada apa kok baru masuk kan gitu ya. Karena kalau dari Priok sampai ke Nagrek itu paling sekitar 3 jam ya. Kalau jam 8 berarti 8 tambah 11 ya udah sama berarti. Lumayan lancar ya. Nah ini 345 ada Pak Ade di sini. Orang memanggilnya Pak Ade Kresek katanya. Usai istirahat makan sekitar 20 menit, kita berangkat lagi menuju ke Jakarta. Nah, di sini aroma tak sedap dari balapan itu sudah tersium, di mana Pak Arda membejek terus BCB 3E132. Bahkan yang jauh sana itu bus Merdeka itu ya, yang Pangandaran Kalideres ini juga dikejar untuk disalib. Nah saya set kiri saja. Nah ini memasuki tol ya, di depan ada Sinar Jaya yang kita kejar karena tadi nyalip sehingga kita kejar untuk disalip juga. Agak susah sih ya karena ini RK ya,
dilawan dengan 15-26. Cuma memang Shinja ini terkenal tidak kencangnya, jadi masih bisa diupayakan untuk disalib. Pada upaya yang pertama ini gagal ya, karena ternyata ada cendulan di depan dan kita satu penumpang kaget semua karena agak terangkat badan dan mantul gitu ya. Terus disalip lagi sama Sinarjaya, terus panas lagi Pak Arda, dikejar lagi, lalu disalip lagi. Nah, jalur sempit, kesempatan untuk nyalip ya. Nggak tahu kenapa ini kok kayaknya buru-buru ya. Saya lihat di speedometer ini larinya ada 100 berapa gitu. Sinarjaya dengan body discovery. Nah, makin kencang saja ini mengejar Gapuraning Rahayu yang telah masuk di awal di pintu tol. Nah, ini ada Gapuraning Rahayu ya, yang dari tadi sudah kencang sekali di kanan, tiba-tiba ada di kiri, dan ini kesempatan untuk nyalip. Gapuraning Rahayu Sidarja Jakarta, nomor pintunya R158. Kalau Sidarja Jakarta yang sore itu R176, armadanya lumayan bagus. Nah, ini ada Sinarjaya lagi dan disalip lagi. Pokoknya kalau ada bis di depannya disalip. Tapi di akhir episode ini tiba-tiba dari belakang ada BCP yang larinya jauh lebih kencang dari 3E132, jadi kita tertinggal jauh. Masih penasaran, dikejar juga ya sama Pak Arda ya. Sebenarnya ini juga untuk menyembuhkan rasa kantuknya, karena sejak dari berangkat sudah mengeluh ngantuk. Ya saya bilang umur nggak bisa ditipu Pak, karena memang usia sudah hampir saatnya untuk pensiun, dan Pak Arda menyatakan atau menyadari hal itu. Beliau memang sudah menyatakan meminta pensiun ya, mungkin ya, tapi karena masih dibutuhkan beliau masih jalan. Nah, ini Merdeka, apakah yang tadi atau yang sudah atau yang lainnya ya, karena yang tadi ini kan kita salib, kok tahu-tahu ada lagi yang di depan, mungkin Merdeka yang lainnya. Dan itu adalah upaya terakhir untuk menyalip sebelum kita akhiri di tayangan kali ini. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa kapan-kapan.